Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita semuanya. Puji Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Sebelum kita membaca renungan kita pagi ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini, dalam segala aktivitas kami, khususnya ibadah kami hari ini, kami rindu hati kami ditaburi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi ini Mazmur 27 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorai-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur Daud atau Raja Daud yang kita kenal dengan Raja Daud, dia pernah memiliki satu keinginan untuk membangun sebuah bait Allah atau rumah Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait-Nya Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Daud bahwa dia tidak bisa membangun bait Tuhan karena tangannya sudah berlumuran darah, atau tangannya penuh dengan darah orang-orang yang dibunuh di dalam medan pertempuran. Tetapi anaknya lah yang nanti akan membangun rumah Allah bagi Allah. Nah, di sini dikatakan oleh seorang pemazmur, satu hal yang dia minta kepada Tuhan, dan itu yang dia inginkan, yaitu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, dan menikmati setiap kebaikan-kebaikannya. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa ketika dia ada diam bersama dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan dalam kehidupannya, yang akan meluputkan dia dari mara bahaya, yang akan menyembunyikan dia seperti bacaan kita ini di dalam kemah-Nya, bahkan yang akan mengangkat dia dalam segala keterpurukannya, yang akan memagari dia, yang akan menjagai dia dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Bahkan dia katakan bahwa ketika dia tinggal di dalam Tuhan, maka di sana dia bisa menegakkan kepalanya, mengatasi setiap musuh-musuh yang ingin membunuh dia. Bahkan di dalam kemah Tuhan dia dapat mempersembahkan korban, dia dapat memuji Tuhan, dia dapat bermazmur bagi Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan adalah gunung batunya. Tuhan adalah pemelihara dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa tinggal bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Tinggal diam di dalam Tuhan ada pemeliharaan Allah. Dan di sini dia berkata bahwa dia rindu, dia ingin satu yang dia minta kepada Allah, yang dia inginkan, yaitu supaya diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kata diam di sini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan. Yang kedua yaitu menjadi seorang penghuni rumah Tuhan. Yang ketiga yaitu continue, yaitu tinggal atau diam yang secara berkelanjutan, tidak hanya suatu saat, satu ketika diam bersama dengan Tuhan, tetapi seterusnya.
Yang keempat, yaitu pengertian kata diam di sini, menjadikan rumah Allah itu sebagai tempat tinggal atau habitat, saudara. Jadi satu hal yang dirindukan oleh seorang pemazmur tinggal menjadi penghuni yang tetap berkelanjutan, yang menjadikan rumah Tuhan itu sebagai tempat dia untuk berlindung, tempat tinggal seumur hidupnya. Karena dia percaya ketika dia tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan menyaksikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, dan dia akan menikmati setiap perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga bagi saya dan saudara. Melalui renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari mencintai rumah Tuhan, mencintai kasih Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Pada hari ini, khususnya pada hari Minggu, orang-orang yang mencintai rumah Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka akan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan. Mereka akan menyaksikan setiap kemurahan Tuhan, bahkan mereka akan menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada hari ini satu hal yang kita ingini, yaitu kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban, dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini juga yang menjadi satu kerinduan kita. Di dalam Tuhan kita bisa menegakkan kepala kita, karena kita tahu bahwa Yesus Tuhan Allah lah yang akan memagari kita dari segala bentuk mara bahaya, yang akan meluputkan kita dari segala bentuk mara bahaya. Bahkan di dalam kemah Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa dapat mempersembahkan korban, kita bisa bernyanyi, kita bisa bermazmur memuliakan Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan seorang Raja Daud ini pun juga menjadi bagian milik kita. Cintailah rumah Tuhan, cintailah tempat ibadahmu, gereja tempat engkau beribadah. Jadikan di sana sebagai tempat untuk engkau boleh berjumpa dengan Tuhan, untuk engkau bisa memuji, memuliakan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada perlindungan, ada kasih sayang Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Tuhan, dan roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Saudara, cintailah tubuh kita, cintailah rumah Tuhan, karena di sana ada korban yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada mezbah doa, ada mezbah pujian. Bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi berbagai macam perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat setiap mujizat-mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cintailah Tuhan, cintailah rumah Tuhan, dan saksikanlah setiap kemurahan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, dan nikmatilah segala berkat-berkat Tuhan, sebab Ialah pelindung kita. Dialah yang akan menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.